Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bunda-bunda sholihah semuanya sehat? Alhamdulillah. Di antara kita tujuan berpuasa supaya hidup kita diberkahi. Amin. Berkah itu di dalam banyak hal, sampai orang mau makan saja doanya supaya berkah. Makan yang kita makan nasi, tapi nasi yang nanam petani. Tapi begitu kita makan, yang disebut petani apa Allah? Allah. Gimana doa mau makan? Allahumma barik lana fim. Ya Allah berkailah. Ada orang nikah aja kita barokallahu wa baraka alaikum. Yaitu berilah berkah pada dia. Mau masuk rumah, apa doanya Bu? Robi angjilni munjalan mubarokan, supaya diberi berkah. Dan keberkahan dalam rezeki ketika kita mencarinya benar, dengan jalan yang benar, bahkan di bidang yang benar, dan juga menyalurkan yang benar. Maka hati-hati terhadap riba. Karena riba itu ngeri banget, maka disebut riba. Allah mengingatkan dalam Al-Baqarah 275, boleh dibacakan dulu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu berpenghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, hati-hati dengan rezeki yang kita terima. Harta yang kita terima, kalau itu dari riba, maka seperti orang yang disandar yang miring. Bahkan dikatakan kayak orang yang gila. Orang kalau sandaran miring, bu, mau tegak lagi susah, betul nggak? Dan dia akan jatuh terus, dan multiple efeknya apa? Orang yang terlibat riba nanti terjadi hidupnya tidak tenang. Jangan-jangan anak kita sulit dinasihati karena kita kasih makanan dari riba yang berlipat ganda. Kita minjamkan tapi berlipat ganda, kita mendolimi orang, merasa tidak saling ridho. Bahkan berapa banyak kejadian terjadi karena apa? Karena terlibat riba. Ada nggak orang yang bunuh diri karena pinjol? Adakah orang itu dapat masalah karena judi online? Adakah ada orang itu karena terlibat oleh bunuh-membunuh karena apa? Karena ternyata persoalan pertukaran dan jual beli yang riba. Sampai ada orang-orang datang ke rumah untuk ngambil barang kreditannya, barang segala macam. Kenapa? Karena terlibat kepada sesuatu yang ribawi. Maka hati-hati, kita sudah berpuasa. Puasa untuk menjaga ketakwaan, salah satu wikoyah takwa itu artinya menjaga diri dari yang dilarang, salah satunya adalah dari riba. Ayat ini menerangkan bagaimana kalau sudah berpuasa, maka jalankan rezeki dan juga harta yang kita dapatkan, pastikan dengan cara yang halal, jangan melipat gandakan, jangan terlibat kepada perdagangan yang ribawi. Sampai sini paham? Sampai sini ada yang mau nanya? Saya. Ada yang mau dengan saya? Saya. Cuma 2 orang yang mau sudah. Silakan. Ya. Saya. Ya, silakan. Nama saya Ibu Turasi, panggilannya yaitu Ibu Asi ya. Kepada Pak Ustadz saya mau bertanya bagaimana kepada suami yang kondisinya mendesak, tidak bekerja untuk menghidupi anak istrinya, namun sudah berusaha ya Pak. Tapi beliau meminjam uang pinjol. Bagaimana Pak Ustadz? Pertama, kewajiban seorang suami adalah bagaimana menjadi qawam atau pelindung atau pemimpin dalam keluarga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Seorang bapak atau seorang suami adalah dia penanggung jawab. Penanggung jawab itu ya ngasih rezeki halal, mendidik anak-anaknya, istrinya untuk jalan surgawi. Bagaimana kalau kita terjepit? Maka solusinya pertama,
Jangan sampai cari solusi yang dilarang oleh Allah. Kita kan punya banyak saudara, betul Bu? Betul. Maka sebaiknya lembaga-lembaga sosial itu akan ada di situ. Maka pertama kalau bisa bikin jamaah masjid. Jamaah masjid bukan jamaah sholat saja, tetapi menangani permasalahan umat. Dulu Masjid Rasulullah itu dibangun untuk semua masalah umat ada di masjid. Sekarang sayangnya masjid-masjid belum sampai itu. Tetapi di luar itu ada lembaga sosial. Lembaga sosial zakat, infak, sedekah itu untuk apa? Untuk orang-orang 8 asnaf. Tidak boleh janda-janda yang nggak bisa bekerja, atau anak yatim, atau orang-orang yang terlibat hutang, atau ada orang musibah, atau orang baru masuk Islam. Nanti ada di cover Dakwah Surat atau Bayat 60, semuanya itu di cover oleh lembaga sosial zakat. Maka jalan kalau ada masalah, pertama cari orang-orang yang berkompeten untuk itu. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi jalan pintas. Jalan pintas yang kita akan jadi culas. Siapa itu membuat terjebak pada pinjol? Karena pinjol itu nanti gali lubang, tutup. Lubang. Pinjam sini, nanti ditutup dengan pinjam lagi. Jadi lingkaran setan. Setannya jangan lihat saya. Setan saya. Maka jangan sampai terlibat rentenir. Karena apa? Jangan sampai terlibat pinjol. Karena pinjol itu ada an-afa mudafa. Nanti sudah ini tidak selesai masalah, tapi menambah masalah yang baru. Mudah-mudahan Ibu sarankan kepada lembaga sosial, pada jamaah DKM masjid yang dia akan menangani semuanya, sehingga nanti hutang piutang ataupun apapun yang terjadi masalah ekonomi diselesaikan secara syariah. Hati-hati dengan pinjol, hati-hati dengan riba. Karena riba itu adalah ngeri banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.